Salah satu marketing activity yang sering dan umum banget dilakukan oleh para marketers itu kan sebenarnya event. Baik event yang diselenggarakan oleh pemilik brand atau juga event yang bentuknya sponsorship. Ini udah jadi hal yang umum dan lumrah. Sayangnya, dengan sebegitu banyak event yang sudah dilakukan oleh brand owner, masih banyak yang melakukannya dengan pemahaman yang nggak komprehensif tentang benefit apa sih yang didapat dari event. Jadi kebanyakan kayak ya udah deh karena kita udah biasa. Nah, kita bahas hari ini. Halo, saya Ignatius Untung, selamat datang di Marketing. Oke, jadi di banyak perusahaan selalu ada tim marketing yang bertanggung jawab terhadap event. Ada yang posisinya khusus, misalnya event manager, event supervisor, ada juga yang dirangkap, bisa title-nya brand activation atau apapun itu. Kita juga lihat ada banyak perusahaan event organizer ya, yang kalau dilihat dari jumlah dan ukurannya, bisa ditebak besarnya bisnis yang mereka kelola. Bahwa, oh ini bisnis yang besar gitu. Memang event ini memang sudah jadi bagian dari aktivitas marketing untuk banyak brand. Dan walaupun sempat dapat challenge tentang efektivitas dan ROI-nya, terutama ketika muncul teknologi digital marketing ya kan orang mulai tanya, tunggu deh, event ROI-nya berapa sih kalau saya pakai digital bisa lebih efisien dan lain sebagainya. Tapi kini kita pun melihat bahwa perusahaan-perusahaan digital pun ikut bikin event juga. Gitu. Semua yang besar-besar itu ada eventnya juga. Namun penjelasan mendetail tentang apa benefit event untuk brand seringkali masih jadi misteri. Kalaupun ada yang ngejawab, kebanyakan jawabannya jawaban normatif. Untuk bangun awareness lah, bangun engagement lah. Tapi penjelasannya hanya penjelasan umum di level kulit aja. Belum banyak yang menyentuh esensinya. Kalau penjelasannya aja masih abu-abu, gimana kita bisa ngerancang event yang emang punya dampak signifikan terhadap bisnis, terhadap penjualan dan sebagainya. Nah, yang pertama benefitnya adalah awareness ya. Kedengarannya normatif, tapi suka nggak suka event ini memang membangun awareness dengan berbagai macam cara. Pertama, awareness dari publikasi pre-event. Sebelum event dilangsungkan, kan memang tentunya pemilik event bikin komunikasi promosi event ini. Event di mana brand nempel dengan nama event atau biasa disebut titling ya, membuat brand kebagian awareness yang luar biasa berlimpah. Misalnya, ada Gias. G-nya itu kan Gaikindo. Sebelumnya nggak banyak yang tahu brand Gaikindo, karena ini bukan consumer brand, ini kan asosiasi. Tapi ketika nama event tersebut nempel dengan nama brand, maka brand Gaikindo pun terbawa, awareness-nya naik. Yang brand consumer apa? Contohnya ada Pocari Run. Atau ada juga BNI Java Jazz, nempel di titling. Sehingga apalagi ketika dilakukan konsisten ya, kayak BNI dengan Java Jazz-nya kan konsisten udah bertahun-tahun. Akhirnya memberikan awareness ke brand BNI ini sendiri dan bisa direlate sama Java Jazz-nya. Kedua, awareness dari event itu sendiri. Walaupun awareness ini kebanyakan terbatas pada orang yang menghadiri event tersebut, namun kualitas awareness yang dihasilkan event ini juga amat sangat baik gitu ya. Jadi walaupun secara quantity nggak semasif kalau misalnya kita masuk ke TV, digital atau apapun, tapi kualitas awareness-nya bagus. Belum lagi bonus awareness ke mereka yang nggak hadir dalam eventnya, tapi ke expose event tersebut karena orang-orang yang datang itu nge-share ke sosial media. Ini salah satu bentuk integrasi antara event dan sosial media sehingga awareness-nya itu bisa dikembangin lebih jauh lagi dengan mengundang konsumen untuk share liputan event tersebut di sosial media mereka. Nah, awareness bisa ngebantu brand memory tetap kejaga dan secara saintifik manusia punya kecenderungan untuk memilih brand yang lebih dikenal. Ini biasanya disebutkan mere exposure effect ya, kecenderungan kita untuk memilih sesuatu yang lebih familiar. Karena ketika kita mengenal sesuatu, kita nggak was-was lagi. Udah tahu kok, udah dengar, udah familiar. Nah, awareness ngebantu nurunin defense mechanism. Kalau kita baru kenal, apapun itu ya, kenal sama orang baru kan kita was-was, waspada, jaim gitu ya. Begitu kita udah tahu, jadi nggak was-was lagi, defense mechanism-nya turun. Sehingga kalau sama brand juga sama, begitu kita udah familiar, kita lebih dekat ke pengambilan keputusan pembelian. Kan istilahnya tak kenal maka tak sayang, gitu ya. Yang kedua adalah association. Brand itu butuh untuk ngebangun asosiasi yang relevan. Pada akhirnya, asosiasi ini kan bermanfaat sebagai trigger untuk konsumen mengingat brand kita. Analoginya gini, contoh. Kalau kita ngomongin brand Ferrari. Ferrari apa sih? Ferrari adalah sport, gengsi, merah, cepat, kan gitu ya. Sehingga ketika otak akan merecall brand Ferrari, ketika asosiasi-asosiasi ini muncul di kepala kita tuh jadi Ferrari ikut ke bawah. Ketika kita ngomongin misalnya merah apa? Merah Ferrari. Speed, apa yang cepet ya? Oh Ferrari. Jadi triggernya banyak. Jadi brand association itu adalah trigger untuk otak bisa nge-recall brand tadi gitu. Nah maka dari itu kalau kita bisa ngebangun asosiasi,
Ya semakin banyak sebenarnya makin bagus, tapi balik lagi kalau banyak dalam satu waktu akhirnya nggak ada yang diingat. Makanya harus ngebangun satu-satu terus habis itu nanti tambah lagi kurang lebih kayak gitu supaya triggernya jadi banyak. Nah event ini adalah jalan yang cukup baik untuk ngebangun asosiasi karena event punya kualitas engagement yang baik. Kita lihatlah ada beberapa brand di dunia ini yang konsisten pakai event untuk ngebangun asosiasi. Contohnya Coca-Cola yang selalu nyponsorin event olahraga besar. Entah Piala Dunia, Olimpiade, dan sebagainya. Krating Daeng untuk acara-acara ekstrim sport gitu ya. Begitu juga jam Rolex, jam premium yang selalu nyponsorin acara-acara olahraga premium kayak tenis, golf, dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat brand-brand ini mensponsori event-event yang secara produk itu sebenarnya nggak berhubungan langsung dengan event yang disponsorin. Nggak ada hubungan langsung antara produk cola dengan event olahraga. Malah harusnya bertentangan karena produk cola itu setidaknya tidak diasosiasikan sebagai produk yang sehat. Termasuk kita pernah lihat ya, suatu saat Cristiano Ronaldo lagi conference press, terus habis itu ada salah satu produk cola sama dia masih dipinggirin kayak oh ini bukan produk sehat kurang lebih kan kayak gitu ya. Begitu juga dengan Krating Daeng, nggak ada hubungannya antara energy drink dengan extreme sport. Sama juga dengan Rolex, nggak ada feature dalam Rolex yang bisa ngedukung olahraga ini. Tapi ya itu tadi gitu, sah-sah aja untuk ngebangun asosiasi ini. Begitu juga dengan Pocari yang mau bangun asosiasi untuk aktivitas fisik termasuk lari. Nah, ada cara lain nggak untuk bangun asosiasi? Ada aja dari messaging, iklan, konten, dan lain sebagainya. Tapi emang event bisa lebih baik kualitasnya karena orang menilai dari apa yang dilakuin ketimbang diomongin. Kalau lewat aktivitas lain, kan kayak diomongin ya, maksudnya lewat iklan atau konten gitu ya. Itu kan ibaratnya omongan. Tapi kalau event itu kayak dilakuin. Walaupun lebih baik lagi kalau bisa multiple. Jadi diomongin iya, dilakuin juga. Sehingga lebih terbangunnya lebih kuat lagi. Yang ketiga adalah product experience. Ini adalah salah satu hal yang bisa dilakukan dengan baik dan nggak bisa dilakukan channel lain. Ini keunggulannya event. Kita nggak bisa dorong product experience dari iklan, dari konten, apapun. Kecuali produk digital ya. Karena experience-nya adalah soal offline engagement. Dan satu-satunya yang bisa nawarin product experience dengan baik adalah event. Tapi apa sih menariknya product experience? Studi nunjukin bahwa sensory experience bisa ngebawa konsumen lebih dekat ke pembelian. Termasuk konsumen yang test drive mobil itu 50% lebih banyak berakhir dengan pembelian ketimbang mereka yang tidak test drive. Maka dari itu banyak sales otomotif selalu ngedorong yuk test drive yuk gitu ya. Begitu juga dengan gimana orang jualan rumah seringkali nggak cukup pakai brosur. Bikin rumah contoh lah, bikin show unit lah, dan lain sebagainya. Nah orang jual produk elektronik juga sama ya. Kalau kita lihat toko-toko gadget ada displaynya di mana orang bisa experience, touch and feel, nyoba-nyobain. Nah, kenapa produk experience bisa ngedorong orang lebih dekat ke pembelian? Pertama, orang ingat dan ngambil keputusan dengan mempertimbangkan beberapa hal. Salah satunya adalah sensori, yaitu indera ya, panca indera. Lihat orang trauma deh. Trauma itu kan adalah memori yang susah dilupakan. Dan trigger dari trauma itu selalu ada sensorinya. Ketika dengar suara ini kok saya jadi trauma ya. Melihat sesuatu kok trauma ya, termasuk sentuhan dan lain sebagainya. Begitu juga dengan pengambilan keputusan. Jadi dalam banyak kasus pembelian, orang beli barang ketika udah touch and feel. Beli baju kalau belum pegang bahan belum sreg. Beli mobil kalau belum pegang material belum sreg. Bahan makanan juga seringkali terlihat lebih enak ketika ada teksturnya, steak lah, kue lah, dan lain sebagainya. Selanjutnya lagi positive memory gitu ya. Jadi pada akhirnya decision making juga banyak ditentukan oleh positive memory. Sebagian besar barang yang kita beli itu udah tersimpan sebenarnya di ingatan kita. Misalnya ketika kita beli mobil kan nggak dadakan. Tapi tahu dulu terus disimpan di memori, bukan cuma mereknya, tapi ada sesuatu yang positif yang tersimpan bareng sama brandnya. Bayangin tentang gimana enaknya ngebut pakai mobil. Wah, keren banget tuh. Ini bisa ngegas sekenceng-kencengnya atau gengsinya kalau naik mobil itu. Intinya selalu ada sesuatu untuk diingat dan dibayangkan tentang sesuatu yang positif. Bahkan brand-brand yang baru kenal pun juga sama gitu. Karena terus habis itu decision-nya itu dari sana tadi, dari ngebayangin sesuatu yang positif. Sama kayak kita lagi liburan ke sebuah kota, lapar, lihat orang jualan makanan gitu banyak. Yang kita beli adalah yang secara spontan bisa nge-trigger imaginary positif tentang makanan itu gitu, yang relevan gitu kan. Imaginary-nya bisa spontan, tapi bahan bayangannya tadi itu berasal dari memori yang lama. Contoh, kalau kita nggak pernah makan sushi, nggak doyan sushi, susah bayangin enaknya makan sushi gitu kan. Kalaupun bisa, pasti ada memori yang udah tersimpan lama yang kebetulan mirip sama sushi. Misalnya, ingat crunchy topping kan, kalau di sushi suka ada crunchy toppingnya di atasnya. Walaupun saya nggak pernah makan sushi misalnya gitu ya, terus ada sushi yang atasnya ada crunchy dan saya suka crunchy, udah kesimpan di memori. Akhirnya itu bisa nge-trigger. Jadi intinya keputusan pembelian diambil dari ngebayangin pleasure yang bisa didapat kalau kita pakai produk ini. Gitu. Jadi itu amat sangat ngebantu. Nah, perlu ngerti bahwa memori itu punya triangle ya, punya segitiganya. Memori, sensori, dan emotion. Ini 3 serangka yang seringkali barengan.
Kalau muncul barang kan jadi kuat banget. Memori yang emosional dan ada sensorinya pasti kuat. Misalnya tadi trauma, ada emotionnya, ada sensorinya, teriakan atau apapun itu. Jadi 3 ini ketika ketemu akan kuat sekali dan satu sama lain saling mempengaruhi. Nah, apa hubungannya sama event? Event memungkinkan sensori untuk terlibat karena ada face-to-face interaction. Ada sensory engagement yang bermain dan ketika itu terjadi, maka experience-nya jadi lebih tangible. Ketika experience tangible, maka emotionnya pun lebih mudah ke-trigger. Sama kayak nonton konser lebih seru dibanding nonton video konser di YouTube ya. Sama-sama konser yang satu nonton langsung, ada sensory experience, yang satu lagi nontonnya di YouTube. Sensorinya nggak se-tangible nonton langsung. Test drive juga sama. Test drive mobil itu lebih menyenangkan, lebih kaya sensori, kaya experience dibanding misalnya nonton Fitra Eri nyobain mobil baru di YouTube. Dan ketika emotion value-nya lebih tangible, maka memorinya pun lebih kuat terbentuk. Inilah yang sering disebut sebagai quality of engagement atau interaction. Maka dari itu, cost per engagement-nya event udah pasti lebih mahal dibanding online. Karena secara kualitas beda jauh dan level of saliency atau tangible-nya pun beda. Maka dari itu jangan bandingin, aduh ini kok mahal ya level of engagement-nya dibanding online gitu ya. Udah pasti karena quality-nya beda gitu ya. Selanjutnya lagi adalah social influence. Pada akhirnya ketika experience yang diciptakan sangat kuat dan ketika emotional flavor-nya lebih tangible, maka dorongan orang-orang untuk ngebagiin dan ngereferensiin akan lebih kuat lagi. Maka dari itu orang abis nonton konser suka share ke sosial media kan. Tapi orang abis nonton video konser di YouTube nggak ngebagiin. Selain karena kualitas engagementnya juga ketersediaannya kan di YouTube kan semua orang bisa nonton. Jadi nggak gitu bangga juga share video konser yang available di YouTube gitu ya. Begitu juga dengan impression yang diciptakan dari test drive mobil baru. Jauh lebih tangible dan berkesan dibanding sekedar nonton video test drive. Dan maka dari itu orang nge-refer, lu beli mobil itu deh, enak banget, gila enak banget deh gitu ya. Karena dia udah experience langsung. Nah, karena berbagai macam hal itu, event layak dikonsider dalam marketing strategi kita. Karena event bisa ngedorong orang untuk merekomendasikan, ngebangun social influence, jauh lebih powerful bahkan dibanding konten apapun. Nah, lalu pertanyaan terakhirnya adalah, apa semua event bagus? Enggak juga. Nah, brand dalam melakukan event, baik event sendiri maupun sponsor ya, perlu mempertimbangkan hal-hal yang tadi saya bahas. Gimana caranya event yang brand Anda ikutin itu dapat benefit itu. Dan tahu what to expect. Kalau cuma taruh logo, ya cuma dapat awareness. Kalau mau lebih, ya harus mikirin lebih banyak hal. Entah titling, experience-nya gimana, activity-nya gimana, engagement-nya gimana, gimana bisa bangun social influence. Kalau asal ikut aja, ya dapetnya akhirnya gitu-gitu aja. Tapi setidaknya kita tahu apa yang bisa dihasilkan oleh event dan mudah-mudahan ini bisa ngebantu kita ngambil keputusan apakah kita harus invest di event atau tidak. Seperti biasa, ada kuis pertanyaannya sebagai berikut. Berikut adalah hal-hal yang bisa kita pelajari dari video ini tentang manfaat event untuk marketing. Kecuali A. Event membangun awareness dengan berbagai macam cara dan akhirnya membangun exposure effect, yaitu kecenderungan untuk memilih sesuatu yang lebih familiar. B. Dengan kualitas engagement-nya, event memiliki cost per engagement yang lebih murah dibandingkan channel atau aktivitas apapun. C. Event bisa membangun brand association dengan lebih baik karena kualitas engagement-nya melalui kualitas engagement yang baik dengan apa yang dilakuin dibanding sekadar hanya diomongin. D. Event unggul dibanding channel lain dalam menciptakan product experience. Sementara product experience terbukti mendorong orang lebih dekat ke pembelian. E. Event dengan experience yang lebih holistik dengan sensori impresionnya membangun positive memory lebih kuat lagi tentang brand tersebut. Dapatkan hadiah buku Brand and Brand untuk 1 orang terpilih. Sertakan jawaban Anda di kolom komentar ya. Dan pemenang dari episode kali ini bisa disaksikan di episode selanjutnya, maka dari itu selalu saksikan Marketing di Marketers TV. Saya Ignatius Untung, pamit undur diri. Gimana? Seru-seru kan videonya? Kalau suka, jangan lupa komen dan like ya. Masih banyak juga nih video-video yang keren-keren lainnya, gitu kan? Dan jangan lupa subscribe juga Marketers TV di sini nih.